Baik, saudara-saudara semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali perkuliahan kita, mari kita buka dengan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambil menunggu yang siap untuk presentasi, nanti silakan yang siap bisa langsung raise hand atau menyapa, saya tunggu. Namun demikian sebelum menunggu ya, sambil menunggu yang siap, saya ingin menyampaikan sebuah fenomena ya. Fenomena bahwa yang namanya kepemimpinan itu sebagaimana yang dulu di awal kita sudah kaji bersama, sudah kita pelajari bersama, bahwa Allah Subhanahu wa taala memang telah menciptakan kita itu sebagai seorang pemimpin ya. Dasarnya itu satu diantaranya adalah di dalam Al-Quranul Karim, surat kedua ayat 30 dan juga surat ke-6 ya, ayat 165, bahwa di sana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu salah satunya adalah sebagai khalifah fil ard ya, sebagai pemimpin gitu ya. Di samping itu juga di dalam surat ke-33 ayat ke-72 Allah juga menegaskan bahwa sesungguhnya amanah itu pernah akan disampaikan ya, diberikan kepada makhluk-makhluk yang lain, tetapi mereka menolak ya. Di antaranya ada matahari, ada gunung gitu ya, dan seterusnya. Tapi mereka menolak, dan yang kemudian menerima adalah manusia. Maka kemudian disebut di dalam ayat itu, manusia itu adalah zoluman jahula, zolim dan jahil gitu ya. Artinya apa? Bahwa menerima amanah ya, sanggup menerima amanah sebagai wakil Allah di muka bumi itu bukan hal yang mudah. Artinya memang sangat berat ya. Sebagaimana Rasulullah juga mengingatkan, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatih. Kalian adalah pemimpin dan suatu saat akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinan kalian. Jadi memang like and dislike, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, bahwa Allah sudah memberikan potensi itu. Hanya saja di dalam perkembangannya memang sangat tergantung dengan individu itu di dalam berupaya untuk mengembangkannya gitu ya. Di samping juga faktor lingkungan ikut berperan besar dalam rangka mendidik ya, memperkuat atau bahkan bisa memperlemah gitu ya. Nah, oleh karena itu ini menjadi penting bagi kita. Ada satu fenomena menarik seperti ini. Mahasiswa sebagai salah satu agent of change gitu ya, bahwa manusia itu mahasiswa itu sering disebut dengan agen perubahan ya, karena dia memiliki ide, semangat yang sangat luar biasa gitu ya, sehingga semua keinginan, semua ekspektasinya itu memang biasanya ingin diartikulasikan ya di dalam kehidupannya gitu. Nah, ekspresi itu bisa bermacam-macam ya. Kalau saya seperti yang pernah kemarin saya sampaikan, kapan kita harus berlatih? Ya ketika kita harus berlatih, ya kita memanfaatkan berbagai peluang yang ada. Gitu. Kalau lembaga kemahasiswaan ada di dalam kampus, ya silahkan dimanfaatkan. Itu sebagai ajang untuk mengasah, mendidik, mengembangkan potensi kepemimpinan yang kita miliki. Gitu. Sebagaimana yang saya sampaikan di awal, ada satu hal yang menarik gitu ya. Ketika kita sebagai sosok pemimpin, calon pemimpin masa depan, kemudian sudah mendapatkan amanah itu
kemudian tidak menggunakan dengan sebaik-baiknya, tetapi justru malah kita menggunakan kesempatan itu untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, salah satu contoh ya bahwa seorang pemimpin itu kan memang punya peran sebagai contoh ya, bisa memberikan contoh, mempengaruhi orang lain ya, kemudian menginspirasi orang lain ya, kemudian menjadi pusat perhatian bagi orang lain. Nah, ketika calon pemimpin ini melakukan tindakan-tindakan yang tidak seharusnya, seperti contoh mabuk-mabukan, ya, kemudian berakhlak yang tidak mulia, suka teriak-teriak, padahal itu ada di sekitar lingkungan masyarakat gitu ya, sehingga membuat lingkungannya terganggu gitu ya. Nah, menurut Anda gitu, kalau ada fenomena seperti ini, apa yang harus dilakukan? Anda sebagai calon pemimpin, apa yang harus saudara lakukan terhadap fenomena seperti itu? Kalau ada sosok calon pemimpin atau bahkan yang sudah diamanai menjadi pemimpin dalam sebuah institusi lembaga kemahasiswaan. Menurut Anda seperti apa? Mohon tanggapannya. Silakan. Kalau jadi kasusnya adalah seorang pimpinan lembaga, kemudian dia ditemukan ya oleh masyarakat berteriak-teriak dengan suara yang sangat mengganggu, bahkan mabuk-mabukan ya, dan seterusnya gitu. Menurut Anda apa yang harus dilakukan sebagai sama-sama kita menjadi calon pemimpin ketika melihat fenomena seperti itu? Monggo silahkan, mungkin ada yang menanggapi, kami tunggu. Monggo silahkan. Mas Yusuf, monggo silahkan, mungkin mau menanggapi. Atau Mas Tony ya, yang kemarin sudah presentasi, monggo disilahkan. Jadi ada seorang pimpinan lembaga gitu ya, lembaga kemahasiswaan, dia mengganggu ya, secara tidak sadar dia melakukan tindakan yang tindakannya itu, perilakunya itu sampai mengganggu masyarakat gitu ya, sehingga masyarakat melakukan tindakan gitu ya, yang kemudian tindakannya itu disampaikan kepada institusi gitu ya. Nah, dan ternyata mahasiswa itu melakukan tindakan mabuk-mabukan dan seterusnya. Menurut saudara seperti apa? Anda sebagai calon pemimpin, sikap tindakan Anda sebagai seorang mahasiswa yang juga menjadi calon kader pemimpin yang akan datang, menurut Anda seperti apa? Langkah apa yang harus Anda lakukan? Monggo silahkan, bisa ditanggapi atau direspon. Silakan, monggo. Masih ada di dalam ruang Zoom kita kah? Monggo silakan. Mungkin Mas Ibrahim mau menanggapi. Silakan. Ya, izin menanggapi, Pak. Boleh, monggo silakan. Mungkin sikap kita sebagai mahasiswa, kalau kita menganut teori demokrasi yang sudah dijelaskan kemarin itu, kita harus bermusyawarah terlebih dahulu bersama dengan pemimpin tersebut. Nah, di dalam musyawarah itu kita selesaikan masalahnya terlebih dahulu. Kita bahas sikap-sikap yang tidak sesuai dari seorang pemimpin tersebut. Apabila tidak ada perubahan, maka kita melakukan sebuah gerakan yang artinya kesepakatan lah bersama. Istilah pemimpin itu mau lanjut apa enggak gitu, Pak. Ya mungkin seperti itu sih, Pak. Kurang tahu juga. Terima kasih Mas Ibrahim. Nah, ini ketika
tindakannya itu sudah dirasakan meresahkan di masyarakat gitu ya, meresahkan di masyarakat dan kemudian dilaporkan ke institusi gitu ya, dilaporkan ke institusi gitu. Nah, menurut Anda bagaimana gitu ya menyikapi seperti itu? Ya tadi Mas Ibrahim berusaha musyawarah ya, jadi musyawarah dengan yang bersangkutan gitu, atau mungkin paling tidak ya mengkomunikasikan benar nggak sih gitu ya, jadi ada semacam tabayun lah gitu ya. Nah ketika yang dikomplain itu adalah atas nama institusi gitu ya, lembaga yang memayungi mahasiswa itu. Nah, menurut saudara kira-kira apa yang harus dilakukan oleh institusi? Ya kita sebut sajalah, katakanlah itu mahasiswa UI. Kemudian mereka melaporkan kepada UI gitu ya. Apakah itu melalui langsung ya surat terbuka ya atau surat tertutup kepada pimpinan UI. Nah, menurut saudara seperti apa langkahnya? Apakah yang dilakukan masyarakat menurut Anda itu benar? Dan kemudian tindakan Anda sendiri seperti apa gitu ya? Monggo. Monggo Mbak Anissa barangkali mau menanggapi. Izin menanggapi lagi, Mbak. Monggo silahkan Mas. Mungkin langkah yang pertama dilakukan itu memberikan sebuah surat tertutup itu tersebut tadi. Nah, kemudian nanti pihak yang menerima itu istilahnya melaporkan kepada orang yang terdekat dengan pemimpin tersebut, misalnya wakilnya atau sekretarisnya atau benderanya atau orang yang terdekat dengan beliau yang menjadi pemimpin tersebut. Nah, dari orang dekat tersebut nanti memberikan arahan terhadap pemimpin tersebut agar tidak melakukan tindakan yang tidak diinginkan tadi. Nah, kalau misalkan udah berubah berarti kan udah clear. Nah, kalau misal belum berubah, nanti bisa dimusyawarahkan bareng anggotanya terlebih dahulu. Nah, kalau emang dimusyawarahkan dengan anggota kok masih seperti itu lagi, mungkin bisa lewat jalur terbuka, Pak. Seperti itu mungkin, Pak. Oke, terima kasih. Nah, ini terkait umpamanya begini. Jadi ketika mahasiswa menyetujui sebagai mahasiswa Universitas Islam Indonesia, itu kan harus menandatangani surat bahwa tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar, termasuk ya tindakan asusila dan seterusnya. Nah, menurut Anda sebagai anggap saja saudara ini sekarang adalah menjadi seorang pemimpin di dalam institusi. Apa tindakan saudara sebagai pimpinan institusi terhadap mahasiswa yang sudah terindikasi seperti itu? Ya, terindikasi seperti itu, kemudian apa yang harus dilakukan sebagai seorang pemimpin atau pimpinan institusi menyikapi kemudian menindaklanjuti aduan dari masyarakat yang memang mahasiswa tersebut di dalam intinya masyarakat sudah menyampaikan bahwa mahasiswa sudah mengganggu ketenangan, mengganggu kenyamanan di masyarakat karena tindakannya, bahkan ditemukan mabuk-mabukan dan seterusnya, dengan ditemukan ada bukti-bukti berupa botol-botol minuman dan masih ada minumannya. Jadi seperti itu. Jadi masih ada cairannya. Jadi bukan hanya botolnya saja, tetapi masih ada ini, dan itu masih ini karena memang saat itu masyarakat langsung melakukan penggerbekan gitu.
dan yang bersangkutan memang lari, sehingga ada bukti-bukti seperti itu. Nah, tindakan sebagai pemimpin institusi menurut Anda seperti apa? Tadi sudah disampaikan kalau Anda sebagai mahasiswa, tapi sekarang Anda sebagai pemimpin. Kira-kira tindakan Anda seperti apa? Karena mahasiswa dulu pernah menandatangani surat perjanjian bahwa tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar, kemudian meresahkan, asusila dan seterusnya, yang melanggar norma, dan kalau itu bisa diberikan sanksi. Nah, menurut Anda bagaimana langkah yang harus ditempuh sebagai seorang pemimpin di dalam sebuah institusi? Anggap saja ini Anda adalah sekarang sebagai pimpinan UII gitu. Monggo silahkan. Halo? Silakan, monggo. Ini pertanyaan saya tujukan kepada calon-calon pemimpin. Karena suatu saat Anda akan menghadapi situasi yang seperti itu. Bisa jadi Anda menghadapi situasi yang seperti itu. Sehingga dihadapkan pada fenomena, Anda sendiri tidak masalah gitu. Tetapi di antara orang-orang yang bersama Anda ada yang melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Sehingga ada komplain, dan komplainnya itu memang ditemukan fakta-fakta yang seperti itu. Nah, bagaimana tindakan Anda sebagai seorang pemimpin? Monggo disilakan. Pak Anissa, barangkali. Oke, monggo Mas Ibrahim. Mungkin kalau tindakan kita sebagai pemimpin, kita melihat terlebih dahulu aturan yang sudah ditetapkan atau sanksi-sanksi yang sudah ditetapkan. Misalkan melanggar meminum minuman keras, itu sanksinya apa gitulah pokoknya. Nah, itu kita sebagai pemimpin ya melakukan sanksi tersebut sesuai pelanggarannya. Oke, bagus ya. Saya kira. Nah, perlu diperhatikan mungkin sanksinya terlebih dahulu itu harus berprinsip keadilan. Maksudnya sesuai dengan apa yang ia perbuat itu, sehingga memberikan efek jerah. Itu, Pak. Oke, baik. Baik, terima kasih. Ya, ini Mas Ibrahim sudah memberikan tanggapan gitu ya. Yang lain monggo silakan, mungkin ada yang mau memberikan tanggapan lagi. Dipersilakan. Baik. Nah, saya kira apa yang disampaikan Mas Ibrahim itu baik ya. Mohon maaf, ini yang saya sampaikan ini bukan isapan jempol ya, tapi ini fakta ya, fakta yang ada di kita gitu. Jadi kami ya dari jajaran pimpinan itu menemukan indikasi seperti itu, bukan ya bisa disebut indikasi lah. Meskipun memang sudah terbukti bahwa ada laporan ya dari masyarakat yang menemukan seorang mahasiswa, bukan hanya seorang ya, beberapa orang mahasiswa melakukan tindakan yang berteriak-teriak dan kemudian sampai masyarakat merasa terganggu gitu ya, sampai terganggu, dan kemudian ternyata memang di situ ditemukan ada minuman dan seterusnya gitu. Nah, itu yang terjadi gitu ya, yang terjadi. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang jelas kalau saya sebagai seorang pemimpin, saya sangat benci dengan tindakan seperti itu. Apalagi ditemukan bahwa yang melakukan itu adalah seorang pimpinan lembaga tertinggi ya, lembaga tertinggi di level university ya. Jadi di level university. Pimpinan mahasiswa ya, maksudnya pimpinan mahasiswa. Anda tahulah, kalau lembaga tertinggi di mahasiswa apa? Ya, pokoknya di antara LM dan DPM ya, jadi seperti itu. Nah, itu ditemukan seperti itu. Nah, otomatis itu kan sangat mencoreng ya, sangat mencoreng nama institusi gitu ya.
karena sudah ditemukan itu dan itu memang ada bukti-buktinya gitu, ada bukti-bukti yang memang sangat menguatkan. Nah, maka langkah yang ditempuh oleh institusi adalah memanggil gitu ya, memanggil mahasiswa yang bersangkutan dengan cara sebelum kepada yang bersangkutan dipanggil dulu orang-orang yang ikut atau menyaksikan, mengetahui ya sebagai saksi lah gitu. Apakah memang benar ada indikasi seperti itu? Nah, orang-orang yang dipanggil tentu harus menyampaikan informasi secara benar ya. Mereka harus menginformasikan dengan benar kondisi yang real, yang sesungguhnya. Jika ditemukan antara informasi yang dia sampaikan dengan fakta yang diperoleh, maka nanti akan di cross check ya. Kita juga akan menginvestigasi, akan memanggil dari pihak masyarakat yang memang sudah dirugikan, sehingga nanti di situ akan kita dalami gitu ya. Nah, bahkan ketika itu memang ada buktinya, apalagi kalau ada gambarnya, ada tidak direkayasa, ya itu pasti nanti akan kita lakukan tindakan yang sangat tegas gitu. Bahkan kalau menurut sanksi itu bisa dikeluarkan dari institusi gitu ya. Jadi mahasiswa yang bersangkutan itu harus dikeluarkan dari institusi karena itu bisa merugikan gitu. Jadi itu seperti yang ada di kita, sehingga kita ini bentuk sanksinya seperti itu. Tetap meskipun itu keadilan ya, dalam bentuk keadilan ya, kalau memang keadilannya itu adalah harus dikeluarkan. Jadi seperti itu, karena apa itu sudah membuat nama baik itu juga menjadi tidak baik gitu ya, membuat nama baik institusi menjadi tidak baik gitu. Apalagi sekarang di era seperti ini bisa saja di blow up menjadi sangat luar biasa gitu. Dan apalagi kalau sudah menyangkut institusi Islam gitu ya, institusi Islam seringkali malah begitu ada kayak gitu dibesar-besarin gitu ya. Jadi ini, nah oleh karena itu ya kita punya tindakan yang tegas. Kalau memang itu terbukti, maka akan diberikan sanksi. Ya salah satu sanksinya ya kita keluarkan dari institusi dan juga harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku gitu ya. Jadi kalau itu memang sudah meresahkan ya apa boleh buat gitu ya. Ya mereka karena sudah melanggar gitu ya, sudah melanggar gitu. Itu yang akan kita lakukan ya terhadap fenomena yang seperti itu gitu. Nah, menurut saudara Anda setuju nggak apa yang dilakukan oleh institusi ini ya, pimpinan institusi dengan ancaman sanksinya adalah mengeluarkan mahasiswa yang bersangkutan dari UII. Tidak peduli apakah dia sudah di semester akhir atau masih di awal, ya pokoknya dia harus dikeluarkan. Menurut Anda seperti apa? Apakah tindakan institusi itu benar menurut saudara? Monggo silakan. Mungkin itu benar Pak, soalnya itu kan termasuk kategori pelanggaran yang sangat berat gitu kan. Sudah minum alkohol kan di Islam juga dilarang, terus kemudian mencoreng nama baik institusi, mencoreng nama baik fakultas dan lain sebagainya. Oke, luar biasa. Saya sepakat dengan Mas Ibrahim ya. Jadi kita tidak ada toleransi dengan kemungkaran ya. Jadi intinya seperti itu ya. Ya, man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi dzalika at'aful iman. Artinya ketika kita berada dalam sebuah institusi ya kita menggunakan kekuatan ya. Kalau itu memang ditemukan fakta yang memang seperti itu ya sudah. Kekuatan kita adalah dengan power kita ya sudah dikeluarkan. Kita lebih baik mengeluarkan satu yang bisa merugikan itu karena apa? Kalau sudah seperti itu nanti akan meracuni. Apalagi dia adalah seorang pimpinan lembaga ya, yang memang dia itu adalah dianggap sebagai figur. Nah, kalau figurnya saja sudah tidak bisa memberi contoh, bagaimana nanti ke belakangnya? Karena biasanya orang-orang yang seperti itu akan mencari teman gitu ya, akan mempengaruhi orang lain gitu ya, untuk bisa berperilaku yang sama. Nah, daripada seperti itu ya udah dikeluarkan gitu ya. Sehingga nanti akan bisa mengerem ya atau membuat institusi kita menjadi lebih baik. Kalau saya ya tidak peduli apakah dia anak pejabat atau anak siapa gitu ya. Kalau sudah seperti itu ya tegas ya kita keluarkan gitu ya.
Jadi jangan sampai tebang pilih gitu ya, tebang pilih di dalam sanksinya. Nah ini sedang fenomenal di UII, dan saya kira kita perlu tahu, tetapi dalam konteks kepemimpinan ini menjadi sangat penting gitu ya, karena tadi dia adalah pucuk dari salah satu lembaga ya, lembaga kemahasiswaan di UII, sehingga ini perlu ada tindakan yang tegas gitu ya, tidak bisa dianggap main-main gitu ya. Jadi sebagai institusi pendidikan ya kita memberi pelajaran gitu ya, memberi pelajaran yang memang betul-betul ya sudah kita lepas mereka saja gitu ya. Kalau saya seperti itu ya. Jadi kalau sudah melakukan pelanggaran, kenapa? Dia sudah menandatangani dan dia setuju dengan apa yang ada dikomitmenkan dalam sebuah pernyataan, dan itu ada panduannya ya, tentang peraturan rektor tentang pelanggaran gitu ya, tata tertib pelanggaran sebagai mahasiswa UI dan seterusnya itu kan. Karena sudah melanggar itu cukup berat ya sanksinya gitu. Apalagi kalau dilihat dari hukum agama juga sangat berat gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi saya setuju dengan Mas Ibrahim, ya memang harus ditindak tegas. Kalau memang sanksinya harus dikeluarkan. Bahkan bukan hanya sanksi dikeluarkan dari institusi, kalau harus diproses secara hukum, ya hukum harus ditegakkan gitu. Ya kalau mereka harus kemudian dilakukan nanti mungkin di penjara dan seterusnya, ya nggak apa-apa. Ya, tapi yang jelas kita bahwa nanti ada kejelasan gitu, sehingga itu memang harus dilepas dari UII gitu. Jadi seperti itu. Baik, itu sebuah kasus, tapi kasus nyata gitu ya, kasus nyata. Mohon maaf ini, kenapa saya sampaikan ini? Karena saya tidak ingin gitu. Dan yang perlu saya sampaikan bahwa sekarang ini orang yang melakukan tindakan itu bukan hanya di fakultas-fakultas yang umum saja, termasuk juga di institusi kita di Fakultas Ilmu Agama Islam. Sekarang menganggap hal-hal yang seperti itu sudah biasa gitu. Itu kan sudah fenomena kehidupan sekarang gitu ya. Wah, itu tidak bisa. Ya, namanya keburukan ya tetap saja keburukan. Alangkah naifnya ketika seseorang itu sudah tidak punya kebencian terhadap keburukan, itu berarti hatinya sudah sakit ya, minimal sudah sakit, bahkan bisa sampai kolbun mayit ya. Kalau sudah kolbun mayit sudah nggak bisa melihat lagi mana yang hak, mana yang batil gitu ya. Nah ini penting bagi kita. Nah dalam konteks kepemimpinan itu menjadi penting, menjadi pelajaran yang berharga buat kita. Nah dulu pernah saya sampaikan bahwa sebagai seorang calon pemimpin kita bisa belajar dari orang lain. Nah dari pengalaman orang lain. Artinya apa yang pernah dialami oleh orang lain. Nah, karena ada pengalaman seperti itu dari orang lain itu, maka kita tidak harus ya, kita tidak harus melakukan tindakan yang seperti itu. Tidak harus melakukan tindakan seperti itu, tetapi kita tahu kalau ada tindakan seperti itu, ya kita harus benci dan kemudian harus diberi sanksi yang sangat tegas. Dan kita tidak perlu harus melakukan seperti itu. Untuk menjadi pemimpin ya kalau bisa prosesnya harus baik sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah, sehingga hasilnya pun juga akan baik. Apalagi kalau kita kaitkan dengan fenomena sekarang ini, sesungguhnya kalau kita mencermati di dalam Al-Qur'an gitu ya, di dalam surat Al-Hadid itu ya, di ayat 22 kalau tidak salah, itu bahwa apa yang terjadi sekarang ini memang sudah ada nasnya di dalam Al-Qur'an, sudah ada nasnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak bisa lepas dari ulah perbuatan manusia. Kalau kita lihat di dalam ayat yang lain, surat Al-Ahzab kalau juga tidak salah, atau surat kalau nggak dia Al-Ahzab ya, jadi yang menyebutkan surat Ar-Rum ya, surat Ar-Rum. Zuharul fasadu bil bari wal bahri bima kasabat aydin nas gitu ya. Jadi kerusakan yang terjadi di bumi, di darat dan di laut itu sebenarnya bukan tanpa sebab, tetapi karena ulah manusia. Karena mungkin manusianya itu tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di situ menurut hukum equilibrium ya, keseimbangan, itu terjadi unequilibrium gitu ya. Tindakan-tindakan jahat itu kan menyumbang energi negatif gitu ya. Berpihak kepada kemudaratan itu menyumbang energi negatif. Sehingga
otomatis energi-energi positif akan terkalahkan oleh energi-energi negatif. Nah, dengan seperti itu terjadilah ketidakseimbangan sehingga alam pun bergejolak gitu. Banyak terjadi musibah, terjadi gempa bumi. Bahkan kalau kita kembali kepada hadis dari pesan Rasulullah, jika manusia sudah banyak melakukan perbuatan kemaksiatan, perbuatan dosa dan dianggap sebagai hal yang biasa, maka akan diturunkan penyakit yang sulit diobati, yang tidak pernah muncul sebelumnya gitu ya. Yang itu, nah sekarang ini kan banyak hal-hal yang seperti itu, fenomena-fenomena seperti itu. Sehingga kita memang harus kembali. Jadi salah satu caranya adalah solusinya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran juga sudah diterangkan ya, di dalam surat ke-20 ya, ayat 124 dan seterusnya itu, innal insana, mohon maaf bukan, waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa wa kadzalika najzi man asrafa wa lam mimbi ayati rabbi wala azabul akhirati asyaddu wa abqa. Jadi itu sangat tegas ya Allah menjelaskan di dalam itu ya. Kalau orang itu sudah berpaling ya, menganggap remeh, tidak mau lagi berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diberikan penghidupan yang sempit dan di akhirat nanti dikumpulkan dalam keadaan buta gitu. Sehingga orang-orang yang sekarang melihat bahkan matanya bagus, diperbagus dengan softland, dengan macam-macam ya, dipercantik gitu ya. Tetapi dia melakukan perbuatan buruk, mereka akan komplain nantinya. Kenapa wahai ya Allah gitu ya? Dulu di dunia saya bisa melihat, tetapi kenapa saya dikumpulkan dalam keadaan buta? Gitu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menjawab dengan tegas. Ya, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Itu jelas sekali. Karena kamu menyepelekan, menganggap remeh, memalingkan mungkin ayat-ayatku gitu ya. Jadi sudah ada banyak peringatan ya dari Al-Qur'an, dari ayat kauniyah, dari berbagai fenomena yang ada di alam semesta ini, tetapi itu dianggap biasa saja, bahkan dengan enaknya dilanggar dan seterusnya. Maka wa kadzalikal yauma tungsah. Maka hari ini kamu dilupakan, Allah yang melupakan. Nah, itulah saudara-saudara yang dirahmati Allah. Sehingga ini penting. Maka satu hal yang penting bagi kita, pertama kita harus banyak belajar dari pengalaman orang lain, termasuk juga pengalaman dari pemimpin negeri ini yang banyak melakukan kebijakan-kebijakan yang banyak menzalimi rakyatnya gitu ya. Ya, ini kita tidak boleh mentolerir yang seperti ini. Ya, pasti lama-kelamaan Allah akan menurunkan azabnya di kita gitu ya. Nah, karena apa? Ya, itu sudah nas gitu ya, sudah nas gitu. Ya, suka atau tidak suka ya seperti itu. Di dalam surat ke-8 ayat 25 juga jelasnya. Wattaqu fitnatal ladzina walladzina tusibanal ladzina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Jadi seperti itu. Wa'lamu, dan ketahuilah gitu ya. Jadi bahwa hendaklah kalian takut gitu. Wattaqu fitnatal la tusibanal ladzina dzalamu minkum khassah gitu. Dan hendaklah kalian takut, orang-orang yang beriman itu diharapkan takut kalau seandainya kezaliman itu atau azab itu tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim saja, tetapi juga akan menimpa orang-orang yang beriman. Tidak sedikit orang yang beriman, yang baik, ya, yang beramal soleh, yang tidak pernah berbuat maksiat, terkena juga virus corona, ya, dan seterusnya. Dan juga kena musibah akibat ini. Ya. Tapi bagi orang yang beriman, musibah itu adalah sarana untuk meninggikan derajatnya. Tetapi bagi orang-orang yang zalim itu adalah azab yang sangat pedih. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Jadi itu merupakan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang dirahmati Allah, itu pentingnya kita memiliki modal
modal dasar, berupa dalil, berupa nilai-nilai ya dari agama kita, yang itu harus menjadi bekal buat kita untuk melangkah ya, melakukan tindakan-tindakan. Jangan sampai kita melanggar itu. Karena apa? Kalau melanggar, Allah pasti akan murka. Allah pasti akan murka. Sehingga tidak boleh dianggap remeh, tidak boleh dianggap sepele gitu ya. Semua kezaliman pasti ada akibatnya. Jadi surat Ar-Rum tadi ayat 41 tadi juga sangat jelas. Jadi zuharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas dan seterusnya. Nah, itulah saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh menganggap remeh gitu. Jangan mendekati bahkan enjoy dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Itu adalah menjadi sarana, menjadi pemicu Allah akan murka kepada kita. Nah, oleh karena itu ini sebagai seorang pemimpin harus memiliki sikap. Kalau ada seperti itu ya, melihat kemungkaran harus benci. Kalau hati kita tidak benci terhadap kemungkaran, berarti hati kita sedang sakit. Atau bahkan bisa dikatakan seperti yang saya sampaikan di awal, hati kita sudah mati. Kalau sudah mati, ya kita tahu di dalam Al-Quran sudah disebutkan. Jadi di dalam surat Al-Baqarah ayat awal itu juga sudah disebutkan. Waladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Wa ala absarihim isawah dan seterusnya gitu ya. Jadi seperti itu. Ya mau diberi peringatan atau tidak ya sudah, karena sudah mati gitu ya. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Nah, ketika kita masih kita bisa obati. Ketika masih sakit bisa diobati ya dengan banyak kembali berzikir, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada satu fenomena yang menarik ya di dalam apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin di Brunei Darussalam. Ya, di Brunei Darussalam, Hasan al-Bolkiah ya, Raja Brunei Darussalam yang juga pimpinan di Brunei Darussalam menganjurkan kepada masyarakat Brunei untuk senantiasa selalu membaca Al-Quran, berzikir dengan Al-Quran dan seterusnya. Itulah salah satu kehebatannya kenapa Brunei termasuk dikatakan sangat sedikit, bahkan bisa dikatakan zero terhadap corona. Ini salah satu langkah. Nah, kalau di kita ya sebaliknya gitu ya. Ya kadang-kadang malah disepelekan. Ya, jadi banyak orang yang menyepelekan Al-Quran itu. Gitu. Nah, ini hal yang penting yang harus dilakukan sebagai seorang calon pemimpin. Harus belajar dari pengalaman, kemudian harus berpegang teguh pada sumber yang kuat, dan ketika melihat kemungkaran kita harus punya sikap, punya tindakan, kepedulian. Kalau memang itu tidak baik, ya kita harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, harus melakukan perubahan. Nah, kalau yang dilakukan, yang terjadi itu adalah pemimpin negara, ya kita harus bersikap, harus bertindak. Bagaimana? Yang menyalurkan melalui aspirasi kita. Salah satu contoh adalah BEM UI yang sangat luar biasa. Mereka berani mengkritik pemerintah. Tidak perlu ada yang ditakuti ketika itu adalah membela, menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran. Karena yang patut kita takuti hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala gitu ya. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Yakinlah dengan itu. Ketika kebenaran itu ditegakkan, maka yang batil itu pasti akan runtuh, pasti akan hilang gitu ya. Tetapi kalau itu tidak dilakukan, ya pasti akan merajalela, dan azab Allah itu akan menimpa kita semuanya. Dan kita tidak boleh menunggu itu, tapi harus melakukan tindakan dulu gitu ya. Harus melakukan tindakan-tindakan sambil kita memperbaiki diri kita, kualitas kita dan seterusnya. Nah, itulah yang harus dilakukan oleh calon-calon pemimpin. Baik, itu saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga saya memohon dengan hormat kepada mahasiswa-mahasiswa saya yang saya cintai, yang saya banggakan, jangan ada toleransi terhadap keburukan dan jangan bermain-main dengan keburukan. Karena seorang pemimpin itu harus betul-betul benci dengan keburukan dan sangat peduli dengan kebaikan, keadilan, kesejahteraan dan seterusnya. Itu yang perlu kita bangun gitu, sebagai seorang pemimpin.
Saya kira itu saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada yang mau presentasi pada hari ini? Saya persilakan. Oke. Baik, kalau memang tidak ada tidak masalah, maka karena tidak ada yang mau presentasi, maka pada kesempatan ini, karena itu seharusnya masanya presentasi ya, jadi mohon maaf kalau memang tidak ada, berarti kuliah akan saya akhiri ya. Baik, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sudahi pertemuan ini dengan bersama-sama melafadzkan tahmid dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Sama-sama.